Misalnya kalau dia bisa naik rata 6% gitu, 6, maka angka yang sekarang itu 100 itu akan menjadi 200 pada 72 dibagi 6, 12 tahun. Nah gitu ceritanya. Nah sekarang kita di 4.700 US dollar. Kalau kita tumbuhnya 6%, maka 12 tahun yang akan datang kira-kira kita akan menjadi 9.400. Nah 9.400 itu yang akan datang tahun itu, kalau kita bikin lagi dengan angka yang sama untuk 2 kali lipat lagi, kalau tumbuhnya 6% kan gitu, dia hanya menjadi 18.800. Itu 18.800 artinya 20 tahun, tapi tumbuhnya 6%. Itu tuh rata-rata kalau 6% terus ya. Kalau kita hitung seperti itu, nah ini itu angka nominal ya, itu ingat angka nominal. Jadi jangan sebut, nanti dipikir saya nggak ngerti matematikanya. Nah jadi maka mereka mengatakan 20 tahun masih di situ. Nah sementara angka GNI per kapita pada tahun 20 tahun yang akan datang untuk lolos dari middle income trap itu juga sudah di atas 18.000, mungkin sudah 20 ribuan. Sehingga kita nggak terkejar gitu loh, itu cara berpikir mereka. Nah, kemudian argumentasi yang kedua, kita mungkin tumbuhnya tidak bisa 6%. Nah, kalau tumbuhnya 5%, maka sendirinya 72 bagi 5 itu kan 14 tahun lebih. Jadi kalau mau 2 kali lipat lagi, ya 20 itu berarti sekitar 28 tahun. Nah, tapi kalau mereka mengatakan bahkan bisa turun ke 4%. Kalau 4% wah, itu bisa 30 tahunan. Jadi artinya 36 tahunan. Nah kalau itu 36 tahun, jauh lagi. Nah saya nggak mau, itu kan angka itu nggak salah. Angka itu nggak salah. Cara perhitungan itu nggak salah. Cuma menurut saya nggak mau terpaku dengan angka itu. Tetapi adalah kita menggerakkan sumber-sumber pertumbuhan. Nah, sumber-sumber pertumbuhan yang paling baik bagi kita adalah dan kesempatan yang masih ada adalah di industri. Kenapa? Karena kontribusi dari industri kita itu, industri manufaktur di bawah 20%. Kalau ini sekarang 18%. Kalau kita bisa kasih naik aja ke 25, automatically pertumbuhannya tidak hanya secara kuantiti naik, kualitasnya. Jadi saya lebih percaya dengan pendekatan dari supply side. Supply side artinya sumber-sumber pertumbuhannya itu yang kita koreksi yang mana. Nah, paling benar harus berbasiskan dengan pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai. Nah, oleh karena itu apa yang harus disiapkan adalah modal sosial ekonomi kita. Modal sosial ekonomi kita siapa? Adalah masyarakat, adalah rakyat. Rakyat kita harus cerdas, harus pintar, ya kan? Entrepreneur kita harus makin banyak dan harus didorong untuk menjadi maker, harus menjadikan maker, dan sebagai pembuat maker dia harus masuk di dalam jaring laba-laba kompleksitas pembuatan barang-barang yang yang tingkat kompleksitasnya itu tinggi. Kalau kita bikin baju ini misalnya, baju saya kan cuma terdiri dari benang, pakaian, kancing, that's it.